Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda kembali di pagi hari ini? Pagi yang alhamdulillah cukup cerah ya di pagi hari ini. Dan kembali pagi hari ini juga Arin akan mengajak Anda untuk kembali berbincang, kembali mengadakan radio talk dengan tema di pagi hari ini talk show Jaksa Menyapa. Dan temanya adalah mengenai cipta kondisi menjelang masa tenang dan juga pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di pagi hari ini sudah hadir di studio sebagai narasumber. Yang pertama ada Pak Carlo R. Lumban Batu SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen. Selamat pagi Pak Carlo kembali. Selamat pagi Ibu, selamat pagi juga para pendengar di Kota Cimahi. Iya, selamat berjumpa kembali ya. Kembali ini setelah sekian lama ya kita nggak ketemu. Silaturahmi penting Bu. Iya, mudah-mudahan kondisinya baik-baik saja ya. Amin, amin. Ya, kita sehat-sehat. Harapan Cimahi Iya. damai Bu. Ya, dan kembali pagi hari ini juga hadir Pak Maurits Marks William SHMH sebagai Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Selamat pagi kembali Pak Maurits. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi good listeners. Sehat-sehatkah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan kembali datang ke studionya Mix Radio. Dan pagi hari ini, kalau kemarin kita bicara mengenai masa kampanye ya, terutama di masa pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi ya, udah masuk Februari nih sekarang. Jadi karena pelaksanaannya di 14 Februari 2024, jadi tinggal sesaat lagi. Dan temanya kali ini adalah mengenai cipta kondisi menjelang masa tenang dan juga pelaksanaan pemilu 2024. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa sih atau kapan itu masa tenang dan juga pelaksanaan pemilunya yang memang sudah pada tahu lah ya di 14 Februari, kita reminder kembali nih ya untuk para good listeners yang sedang mendengarkan mengenai keterkaitan antara tugas dan juga fungsi kejaksaan kembali terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Silahkan Pak Maurits atau Pak Carlo. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar, semoga para pendengar yang mendengar acara ini diberikan kesehatan, diberikan berkah agar dapat menjalani hari-hari di dalam hari ini. Makasih Bu. Kejaksaan itu merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi jika dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu melalui bidang intelijen, kejaksaan sebagai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 sebagai intelijen yang melaksanakan penegakan hukum. Nah, di situ juga kita melaksanakan yang namanya intelijen untuk ketertiban umum. Nah, salah satunya ini Bu. Jadi di masa pemilu ini kita memberikan semacam penyuluhan, semacam sosialisasi kepada masyarakat umum. Apakah pemilu itu, terus bagaimana sikap kita sebagai masyarakat umum menghadapi pemilu, sehingga diharapkan pemilu 2024 di tanggal 14 Februari ini jadi pemilu yang damai, jadi pemilu yang bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Kota Cimahi, kira-kira seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri, khususnya good listeners ya, pendengarnya Mix Radio ini jadi lebih tahu ya dengan adanya kayak sosialisasi begini, sebenarnya apa yang menjadi aturan, kemudian juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa penyelenggaraan pemilu 2024 ini ya. Benar sekali. Nah, kalau keterkaitannya di masa pemilu ini seperti kita tahu ada beberapa tahapan pelaksanaannya ya, mulai dari verifikasi, pendaftaran caleg dan selanjutnya. Kemudian diantaranya adalah ada masa kampanye. Kita flashback kembali ya, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan tahapan kampanye dan juga tujuan diadakannya kampanye. Boleh diulang kembali ya, sebetulnya
talk show sebelumnya kita sudah menjelaskan juga ya, tapi untuk good listeners yang mungkin baru saja bergabung di perbincangan kita di hari ini, boleh dijelaskan lagi sebenarnya mengenai kampanye itu sendiri. Silakan. Ya Bu, kalau kita sebagai orang hukum, tentunya kita jika ingin mencari yang namanya pengertian kampanye, kita lihat ke dalam aturannya. Nah, aturannya. Nah, dalam PKPU nomor 15 tahun 2003 dijelaskan bahwa kampanye pemilu itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak perwakilan peserta untuk meyakinkan pemilih, dengan menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri peserta. Ya. Nah, jadi kalau kita artikan dari arti tersebut, jadi bagaimana para perwakilan peserta ini atau calon-calon pemimpin ini mendeskripsikan dirinya, iya. Apa yang akan dia lakukan ke depan, visi misinya apa, dampaknya ke masyarakat jika kepilih apa. Jadi kampanye itu bagaimana menceritakan dirinya kepada masyarakat bahwa calon tersebut layak untuk masyarakat pilih. Nah, kenapa sih itu masyarakat harus pilih dia gitu ya? Iya, betul. Iya, partainya atau dia secara pribadi, betul gitu sekali. Ya. Jadi memperkenalkan diri, kemudian juga sedikit banyak mempengaruhi pilihannya masyarakat ya? Iya, masyarakat juga nggak mungkin masyarakat memilih ketika tanggal 14 masyarakat nggak tahu. Iya, betul. Ini siapa ya? Ini program apa yang akan dia jalankan? Ini kalau saya pilih ini apa dampaknya ke saya ya? Misalnya betul. Khususnya masyarakat yang memang membutuhkan yang kesejahteraan misalnya, atau ada masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Jadi tergantung dari masyarakat itu pengennya milih ke orang yang mana, partai yang mana yang sesuai dengan dirinya sendiri, yang untuk kedepannya, oh ya ini saya butuh ini nih dari ini, makanya saya akan dukung si ini gitu. Iya. Karena intinya pemilu ini sendiri pemilihan umum untuk memilih mulai dari tingkatan presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD ya, calon legislatif di tingkatan tersebut ya. Jadi memang harus benar-benar yang kita pilih yang benar-benar mewakili kepentingannya kita ya, masyarakat sendiri masyarakat, Bu, ya, balik lagi ya. Nah, kalau berkaitan dengan tema yang kita angkat hari ini mengenai cipta kondisi menjelang masa tenang. Nah, ini tahapan selanjutnya setelah masa kampanye. Nah, sebetulnya apa yang disebut dengan masa tenang, dan kalau kampanye itu boleh dilakukan sampai dengan tanggal 10 Februari ya. Betul. Nah, kalau masa tenang ini sendiri itu sebenarnya apa, dan kemudian juga kapan masa tenang ini dilaksanakan? Silakan Pak Moritz. Baik. Ya. Definisi masa tenang pemilu itu sendiri tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu. Jadi masa tenang itu sendiri adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Jika kita melihat pasal 24 ayat 3 PKPU nomor 23 tahun 2018, masa tenang pemilu itu sendiri berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara. Dengan demikian masa tenang pemilu itu sendiri berlangsung dari hari Minggu tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Oh gitu ya, waktunya itu. Dan kalau tadi ngomong mengenai kampanye, itu nggak boleh lagi dilaksanakan tidak kampanye. Makanya kampanyenya dibatasi selama sampai dengan tanggal 10 saja. Kemudian 11 sampai 13 kita ada yang disebut dengan masa tenang. Nah, kalau peraturan perundang-undangan yang secara khusus, kalau tadi PKPU yang dijadikan dasarnya, ada nggak yang mengatur secara khusus mengenai masa tenang ini, mengenai larangan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Ada perundang-undangannya khusus. Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa terkait masa tenang itu sendiri tercantum dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang apa saja larangan yang ada di saat masa tenang itu sendiri, merupakan bahwa peserta pemilu itu dilarang untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun selama 3 hari tersebut. Intinya nggak boleh kampanye boleh sama sekali lagi ya. Selain itu juga sama masa tenang, media cetak maupun media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, lembaga penyiaran itu sendiri dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak,
citra diri peserta pemilu, maupun bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu ya larangan intinya ya. Nah, nanti mungkin kita bisa lebih jauh lagi membahas penerapan dari larangan-larangan tersebut gitu ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oh ya, terlupa ya tadi kita live juga di Kejari_Cimahi di Instagramnya Kejari Cimahi atau akun Instagramnya Kejari_Cimahi, dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan di 085 161 280929. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut perbincangan kita bersama para narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Dan kita masih live Instagram juga di akun Instagramnya Mix Radio. Di akun Instagramnya Kejari ya, Kejari_Cimahi. Kemudian juga, tapi Anda juga bisa DM ke akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio, dan juga melalui 085 161 280929. Dan Pak Carlo dan juga Pak Maurits masih berada di studio ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kemudian juga mungkin sedikit banyak mengenalkan mengenai yang kali ini mengenai masa tenang, dan juga terutama di pelaksanaan pemilu 2024-nya ya, di hari pencoblosan di 14 Februari 2024. Nah, kembali mengenai larangan-larangan yang ada, dan itu didasari oleh perundang-undangan tentunya ya, di masa tenang. Nah, kalau penerapannya, larangan-larangan di masa tenang ini mungkin bisa dijelaskan juga, karena seperti kita tahu ada sedikit kerawanan ya di saat masa tenang ini. Biasanya terdapat kerawanan seperti dilakukannya money politik misalnya, ataupun kampanye terselubung, karena udah nggak boleh nih kampanyenya terselubung, atau mungkin yang masyarakat tahu mengenai serangan fajar gitu ya sebelum pelaksanaan pemilunya. Boleh dijelaskan ini gimana terkait kerawanan di masa tenang ini, silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Ya ini juga hal-hal yang mungkin jangan kita biasakan atau jangan jadi suatu kebiasaan, karena yang namanya money politics ini mengganggu objektivitas pemilih. Oh iya. Ya kan? Seharusnya para pemilih ini memiliki pemikiran sendiri, rasa sendiri, pertimbangan sendiri. Saya mau memilih si X. Iya. Atau si A, si B, si C, atau si D. Tapi dengan adanya money politics ini, dengan menawarkan sejumlah uang, menjadi disrupsi, jadi kabur pilihannya, menjadi pilihannya ke A. Nah, itu dilarang, Bu. Jadi di dalam masa kampanye, masa tenang ini, kita himbau kepada masyarakat, ya jangan memilih berdasarkan iming-iming sejumlah uang, karena masa depan bangsa tidak bisa diukur, Bu, dengan jumlah uang berapapun. Gitu. Jadi memilihlah dengan hati, memilihlah dengan baik, dengan pertimbangan sendiri gitu. Jadi kalaupun nanti di masa tenang ini ada menemukan atau didatangi oleh orang-orang seperti itu, silahkan laporkan ke Bawaslu. Jadi Badan Pengawas Pemilu, karena di dalam Bawaslu ini kita tergabung ada 3 instansi, Bu. Bawaslu itu sendiri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ini dalam hal pengaduan ya? Jadi Gakumdu tergabung dari 3 ini dalam Gakumdu. Ada kita namanya Sentra Gakumdu Penegakan Hukum Terpadu. Jadi khusus di bidang di dalam pelaksanaan pemilu ini, Gakumdu lah yang berperan di sini. Jadi apapun misalnya ada temuan money politics, pemanfaatan kekuasaan, pemanfaatan jabatan, ataupun seperti tadi adanya kampanye terselubung, padahal masa tenang nggak boleh kampanye. Udah nggak boleh. Tiba-tiba ada yang misalnya nih
kampanye terselubung tuh kayak datang ke rumah misalnya, bertamu. Assalamualaikum, punten Bu, ini Abdi mau gini. Padahal silaturahmi, padahal padahal dia menyampaikan hal yang lain gitu. Nah itu jadi. Nah kalau orang Sunda juga ada kadang-kadang tawaran punten ya, tawaran botram gitu ya. Katanya mau ada botram loh di ini gitu ya. Tapi ternyata, nah itu di masa kadang-kadang dilakukannya di masa tenang tuh harusnya karena udah nggak boleh ya kampanye secara menggunakan alat peraga dan sebagainya gitu. Terus diinformasikanlah ada botram gitu ya, misalnya di rumah salah satu caleg itu nggak boleh juga ya. Ya, jadi kita kan dari tanggal 20-an Januari sampai 10 Februari itu masa yang cukup lah untuk melakukan kampanye. Ya, panjang lah ya. Nah, jadi masa sih kurang gitu. Biarkanlah. Kenapa ada masa tenang? Biarkanlah masyarakat setelah hiruk pikuk kampanye mencerna. Nah, biarkanlah mencerna, berpikir saya mau milih yang mana gitu. Jadi mungkin caleg juga punya ketidaktenangan juga ini gimana ya ini. Jadi ya saya pemilihnya bakal terukurnya gimana ya di daerah dapil-dapilnya dia sekali. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya kemudian untuk seperti yang tadi disebutkan, untuk yang melanggar aturan masa tenang atau yang tidak mematuhi larangan-larangan ya di masa tenang ini, seperti baik untuk parpol, kemudian juga caleg atau capres sekalipun dan juga masyarakat, ini apa sih sebetulnya sanksinya bagi para pelanggar aturan masa tenang ini? Apakah ada diatur dalam perundang-undangan misalnya dalam peraturan tertentu gitu? Iya, ada Bu. Nah ini pertama terkait dengan money politics. Money politics ini dilarang pada pasal 278 ayat 2. Ada aturannya ya. 280 ayat 1 huruf C, 284, 286 ayat 1, 515, 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, salah satunya saya sebutkan nih pasal 523 ayat 1. Setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana maksud pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Wah, nggak main-main ya. Iya, Bu. Jadi ternyata sanksinya. Iya, sanksinya ini pidana penjara. 2 karena tahun itu bisa mengganggu yang namanya tadi pilihan yang masyarakat. Kalau memang pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C yang masyarakat pemilih yang pilih itulah pemimpin yang terbaik. Karena pemimpin-pemimpin yang sudah mencalonkan diri atau yang sudah lolos klarifikasi atau sudah lolos administrasi dan lain-lain di KPU, kita yakin bahwa itu adalah pemimpin yang terbaik buat bangsa saat ini gitu. Jadi pilihlah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, benar. Nah, itu makanya lolos verifikasi berarti dia udah yang terbaik dan pilih lagi yang terbaiknya lagi, gitu ya. Gitu, Bu. Iya. Jadi ternyata ada beberapa diatur ya dalam perundang-undangan mengenai sanksi bagi yang melanggar. Kalau ada aturan, ada larangan, tentunya ada sanksi ya. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai hari pencoblosannya nih, hari H-nya di 14 Februari 2024, mungkin dari pihak kejaksaan seperti juga dibentuknya Gakumdu, kemudian juga ada posko-posko mungkin ya yang bisa menampung aspirasi, kemudian juga menampung keluhan dan juga pengaduan dari masyarakat. Sebelumnya kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap di 92,9 FM Mix Radio.
Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Tapi tadi sedikitnya Yura bilang katanya jangan kau pilih dia. Nah, seperti tadi kata Pak Carlo, nggak usah milih seseorang kalau dipengaruhi sama pengaruh-pengaruh money politik, kemudian juga diiming-imingi, dibibita gitu ya kalau kata orang Sunda ya, dengan dalam bentuk materi, uang dan sebagainya. Nah, ini kalau tadi kita bicara mengenai masa kampanye, kemudian juga masa tenang. Nah, ini hari haknya nih ya, mengenai hari pencoblosan di 14 Februari 2024. Sebenarnya ada persiapan khususkah, khususnya dari pihak kejaksaan ya, sebagai salah satu lembaga penegak hukum nih ya, sebagai antisipasi dari potensi-potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi. Termasuk juga mungkin selain setelah masa pencoblosan ada masa penghitungan. Nah, itu ya rawan kayaknya terhadap kecurangan, kemudian yang lain-lain gitu. Silahkan. Baik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Carlo juga terkait adanya Gakumdu atau penegakan hukum terpadu. Jadi proses penanganan perkara tindak pidana pemilu itu sendiri kita mengawasi baik dari Bawaslu, dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Jadi terkait penanganan tindak pidana tersebut tergabunglah di sentra Gakumdu tadi. Jika kita melihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa dijelaskan di situ sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur-unsur Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, kejaksaan menjalin kolaborasi dengan Bawaslu maupun dengan kepolisian itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, Kejaksaan Negeri Cimahi juga membuka ruang hotline kepada publik jika menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terkait penyelenggaraan tahapan pemilu. Ada nomor teleponnya di 0851 5540 9070. Selain itu juga Kejari Cimahi memiliki layanan posko pemilu yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Cimahi di Jalan Sangkuriang nomor 103. Oh, bisa datang langsung ke sana, ke Sangkuriang, kami atau menerima di pengaduan hotline terkait adanya penyimpangan atau pelanggaran pemilu itu sendiri, maupun berkoordinasi terkait tahapan-tahapan pemilu itu sendiri. Selain itu juga kami dari Kejari Cimahi melakukan pemantauan dalam seluruh tahapan pemilu, dan di hari hanya itu sendiri kita juga langsung melakukan pengawasan. Kita ke TPS kita lihat bahwa dalam proses pemungutan suara itu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Boleh diulang hotline yang disediakan oleh Kejari, terutama Kejari Cimahi ya? Yang di 0851 5540 9070. 0851 5540 9070. Boleh dipergunakan ya oleh masyarakat. Boleh dihubungi langsung oleh masyarakat maupun good listeners. Kalau mendapatkan temuan-temuan penyimpangan ataupun pelanggaran dalam pemilu itu sendiri. Nah, dan seperti tadi disebutkan, Bawaslu kemudian juga kepolisian dan juga kejaksaan bergabung dalam sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian masyarakat juga tahu kemana harus melaporkan ya kalau menemukan kecurangan-kecurangan ataupun dugaan-dugaan penyimpangannya. Jadi ini masih terus bekerja ya sampai hari hanya sampai dengan hasil nanti pemungutan suara itu sendiri. Kita harus memantau dan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Oh gitu ya. Jadi jangan khawatir, masyarakat juga tetap akan didampingi gitu ya oleh para penegak hukum ini, kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ada Bawaslu ya sebagai yang secara khusus menangani ini pelaksanaan pemilu ini ya. Agar nanti masyarakat juga berpikir bahwa tidak terjadi kecurangan nih, bahwa aparat penegak hukum pun tetap mengawasi nih berjalannya pemilu hingga pemilu ini dapat sukses terlaksana. Iya. Ini tinggal berapa hari lagi ya? 11 ya. 9 hari lagi ya. 9 hari lagi menuju ke hari pencoblosan di 14 Februari 2024. Dan mungkin sebagai penutup ada closing statement dari Kejaksaan Negeri Cimahi khususnya untuk masyarakat Kota Cimahi dan juga untuk good listener semua. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi ini kita Kejaksaan Negeri Cimahi berharap masyarakat Kota Cimahi memiliki niat, memiliki
visi yang sama. Kita ingin menciptakan pemilu yang damai, yang tenang, yang bahagia lah. Karena kita makan hidup di Kota Cimahi hanya karena satu dua hal kita harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan pidana, sangat disayangkan, Bu. Dan kita pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, pemimpin yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga nanti kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Dan kemudian jika menemukan hal-hal yang memang seperti tadi yang kita bicarakan, ada money politics, kampanye terselubung, bisa dilaporkan ke kita, dan bisa juga lebih baik laporkan langsung ke Bawaslu, karena ini masih masa pemilu. Jadi nanti kita bersama-sama dengan Bawaslu, Kepolisian, Polres Kota Cimahi akan melakukan yang namanya rapat untuk menentukan apakah tindak pidana ini, apakah pelanggaran ini dapat dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Jadi dengan harapan kembali lagi, jadilah pemilih yang cerdas, ciptakanlah Kota Cimahi yang damai. Ya, gitu ya. Nah, untuk Anda para good listeners, kemudian juga masyarakat Kota Cimahi secara keseluruhan, jangan khawatir juga. Para penegak hukum, ada kejaksaan, kepolisian, dan juga Bawaslu di event pemilu ini juga tetap akan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024. Nah, ini ada satu pertanyaan dari saya pribadi sih sebetulnya. Mungkin untuk masyarakat yang pilihannya nanti nggak jadi gitu ya, itu gimana tuh himbauan dari kejaksaan untuk gimana kita harus bersikap kalau pilihan yang kita pilih ternyata justru tidak terpilih gitu di pemilu ini. Nah itu Bu, jadi kita di sini juga kan untuk mencegah terjadinya kekecewaan yang mendalam karena hal-hal tersebut, makanya kita himbau, ayolah, itu berbesar hati ya. Itu makanya tadi sebelumnya saya bilang ini adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Nah itu, ya betul. Karena sudah melewati tahapan-tahapan tertentu yang yang meloloskan mereka menjadi, oh ya ini pemimpin kita. Jadi siapapun yang memimpin itu adalah pemimpin yang terbaik, siapapun itu. Jadi yang nanti terpilih. Iya, jadi dengan tidak terpilihnya pilihan kita, bukan berarti oh ya Indonesia begini, enggak. Karena tiga pemimpin ini atau pemimpin legislatif kita itu adalah pemimpin yang terbaik. Jadi makanya pilihlah sesuai dengan hati nurani dan ciptakanlah pemilu yang damai. Karena dengan tidak terpilihnya, dengan kita berbesar hati walaupun tidak terpilih, ya kita sudah menciptakan peran bahwa ya kita menjaga tempat di mana saya tinggal, tempat di mana saya sekolah, demi masyarakat lain nyaman gitu, Bu. Betul. Dan nanti balik lagi ke kita ya, kenyamanan, kemudian juga ketertiban dan juga di masa kita di tempat kita beraktivitas juga itu balik lagi ke kita ya. Ya, terima kasih banyak perbincangan kita mengenai cipta kondisi menjelang masa tenang dan pelaksanaan pemilu 2024. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak 92,9 FM Mix Radio melalui gelombang FM maupun melalui s.id/Mix Radio Cimahi. Kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang, dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyempatkan diri kembali datang ke sini. Sama-sama. Jangan bosan ya. Nanti kita undang lagi. Satu harus diingat, jangan golput. Nah, pergunakan hak suara Anda. Oh iya, jadi jangan golput ya. Pergunakan sebaik-baiknya di pemilu 2024 ini. Saya Arin Gasmara pamit untuk kesempatan kali ini, dan juga ada Rafa dan Rizky yang membantu pelaksanaan talk show kita kali ini, dan sampai jumpa.